Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembahasan langkah-langkah pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Pada kesempatan kali ini, kita akan menambahkan fitur profil pada hasil video pembahasan sebelumnya. Jadi saya sarankan, bagi kalian yang belum menontonnya, silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, nanti di halaman profil, kita akan buatkan halaman seperti ini ya. Ada nama profilnya. Contohnya kalau misalkan siswa nanti ada nama siswanya, kelas, SPP aktif, dan seterusnya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan yang loginnya petugas atau admin, yang ditampilkan itu hanya nama, level, alamat, sama nomor HP gitu ya. Nah, dan yang bisa dilakukan di halaman profil itu ada dua sebetulnya ya. Yang pertama, user yang login bisa ganti foto profil mereka dan juga mengganti kata sandinya. Itu untuk petugas dan admin. Nah, tapi kalau misalkan siswa nanti ada satu lagi tambahannya ya, selain mereka bisa mengganti foto profil dan password, mereka juga bisa melihat data SPP seperti ini. Gitu ya. Sekarang kita coba dulu deh masuk ke halaman profil ya. Untuk masuk ke halaman profil kita bisa klik tulisan yang ini ya, nama username-nya. Nah, yang ini nih. Oke, sekarang kita buka text editornya ya. Terus buka file profil controller. Nah, yang ini ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memfilter dulu ya. Apakah yang login saat ini levelnya siswa, petugas, atau admin? Ya, jadi di sini kita buat kondisi kayak ini. Sama dengan siswa. Nanti kita arahkan ke file siswa kayak ini ya. Tapi kalau misalkan admin atau petugas, nanti diarahkannya ke halaman home. Kita buat dulu satu file baru di dalam folder profil ya. Namanya siswa.php. Terus isinya copy dari file home.php yang ini ya. Ini di copy terus pindahkan ke sini. Nah, tulisannya kita buat kayak gini. Ini profil siswa ya, simpan. Terus di file home.php tulisan ininya diganti jadi ini profil petugas atau admin. Simpan, kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Karena sekarang yang loginnya adalah admin ya, jadi diarahkan ke tampilan yang ini nih. Sekarang kita coba dulu login sebagai siswa ya. Logout dulu. Di video sebelumnya kita sudah punya satu siswa ya, dan username sama passwordnya itu 123456 ya. Jadi di sini tulis 123456 dan passwordnya juga sama. Login. Nah, ini kenapa ya? Masih ada nih menu datanya nih. Padahal menu data ini hanya bisa dibuka sama level admin ya. Dan pembayaran hanya bisa dibuka oleh level admin dan petugas. Walaupun kalau misalkan kita coba klik menu pembayaran, ini akan diarahkan lagi ke halaman home tuh kayak gini ya, ditolak sama sistemnya tuh. Tapi kita tetap harus sembunyikan ini ya. Kita perbaiki dulu ini deh. Buka lagi text editornya, terus buka file header.php yang ada di folder template. Nah, yang ini ya. Terus ke bagian bawah. Nah, yang ini nih. Saya sembunyikan dulu sidebarnya. Dari mulai baris 58, ini menu data ya, sampai baris 92, menu ini hanya bisa dibuka oleh admin. Ya, supaya gampang saya sembunyikan dulu yang ini ya. Nah, jadi di sini kita buat kondisi kayak gini. Jika session level sama dengan admin, baru kita tampilkan yang ini ya. Nah, kayak gini harusnya. Terus yang bawahnya, ini hanya bisa diakses oleh admin sama petugas. Jadi kita copy aja yang atas ya. Terus kita tinggal tambahkan atau ganti deh ininya ya. Copy terus pindahkan ke sini. Petugas. Kalau misalkan yang login admin atau petugas, tampilkan menu ini gitu. Dan penutup and if-nya. Di sini. Terus file header.php ini di close aja ya.
Terus buka lagi web browsernya, refresh. Nah, harusnya kayak gini nih. Sip ya, sudah betul. Untuk melihat halaman profilnya, kita klik di nama username-nya yang ini nih. Klik. Nah, ini profil siswa. Sip ya. Oke, buka lagi text editornya. Terus buka dulu file profil controller. Pertama kita lakukan dulu query pengambilan data untuk siswa ya. Yang pertama nantinya data untuk menampilkan profil, dan data profil ini kita akan ambil dari model siswa, terus di join ya. Joinnya dengan users, kelas, sama SPP. Dan kalian masih ingat ya, di video sebelumnya kita harus memasukkan kondisi where-nya di parameter ketiga. Di sini kita tulis kayak gini aja. Where siswa ID users dari session ya, yang namanya ID users. Kita coba dulu jalankan di web browser. Print air profil, terus die, supaya yang bawahnya tidak dijalankan ya. Simpan, terus kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya kita tinggal ambil data SPP-nya. Buka lagi text editornya. Nah, di sini nih, di bawahnya contohnya saya tulis SPP ya. Terus this model, kita ambil datanya dari model pembayaran ya. Terus get join all, digabung dengan tabel petugas. Ini untuk mengambil nama petugas dari tabel petugasnya ya. Dan juga SPP. Metode get join all ini kita juga bisa melakukan kondisi where-nya secara kondisional ya. Kita bisa memasukkannya di sini nih, di parameter kedua. Jadi kita tulis lagi kayak gini. Where pembayaran ID siswa yang nilainya kita ambil dari sini nih. Berarti kita tinggal tulis aja profil yang indeksnya ID siswa. Gitu ya. Titik koma, terus yang ini kita coba dulu deh buka yang SPP ya. Simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Nah, sudah ada ya. Ini tuh semua data SPP dari siswa yang sedang login saat ini. Gitu ya. Buka lagi text editornya. Kayak yang ini sudah. Ini dihapus saja ya. Di parameter keduanya tinggal tulis kayak gini. Array. Yang pertama profil. Terus yang kedua SPP. Terus sekarang untuk yang petugas. Karena petugas hanya akan ngambil data profil saja ya, di mana si data profilnya itu mengambil dari tabel users dan tabel petugas. Kita select datanya cuma satu kali, jadi tinggal tulis aja kayak gini, data this model petugas get join one, kita gabungkan dengan tabel users, dan di parameter ketiga kita pakai kondisi where ya. Where petugas ID users yang nilainya kita ambil dari session yang namanya ID users. Terus kita coba dulu apa sudah benar ya. Data terus die. Tapi kita harus loginnya sebagai petugas dulu ya. Ini disimpan, kita buka lagi web browsernya, refresh, logout dulu ya. Sekarang kita login sebagai admin. Terus masuk ke menu profil. Keep, sudah ya. Buka lagi text editornya. Sekarang kita buat tampilan untuk profil admin dan petugas dulu aja ya. Ya, ini dihapus saja. Terus buka file home.php yang ini ya. Dan isinya kita ambil dari file profil yang ada di folder admin LTI. Nah, yang ini ya. Navbar-nya ditutup, sidebar-nya juga ditutup. Terus kita copy dari sini nih, baris 851 sampai 965. Copy. Terus sekarang timpa yang ini nih. Paste. Sip ya. Saya tutup dulu sidebar-nya. Terus ke bagian paling atas. Kayak pertama kita perbaiki dulu yang ini ya. Untuk gambarnya
URL tuh arahkan ke folder public, terus masuk ke folder img dan digabung dengan properti gambar. Ini ya. Terus sekarang yang ini nama petugasnya, data nama petugas. Untuk yang bawah ini copy aja ya. Software engineer-nya diganti. Ini tulisannya level aja ya. Terus ya ini dihapus dulu aja lah. Pertama kita tulis alamatnya ya. Alamat. Terus ini di copy lagi yang tadi. Ini dihapus dulu aja. Label, paste. Ini tulisannya alamat petugas. Label kelas. Ini supaya warna biru ya. Float right. Ini supaya ada di sebelah kanan. Terus nomor HP ya, copy, pindahkan sini. Dan nama propertinya no HP petugas. Oke, simpan dulu, kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, kenapa nih? Error semuanya ya. Data, kita buka lagi deh text editornya ya. Buka file profil controller. Oh ini nih, kita belum sertakan juga datanya. Tulis aja data. Oke, simpan, coba lagi di web browser. Refresh. Sip, sudah ya. Jadi admin itu data profil yang ditampilkan cuma ini nih. Atau profil, nama, level, alamat, sama nomor HP. Kayak tombol yang bawah tidak perlu ya. Nanti kita hapus aja ya. Nah, di sini nantinya ada dua nih menunya. Menu yang pertama nantinya ini akan digunakan untuk mengganti foto profil, dan menu yang keduanya yang ini nantinya akan digunakan untuk mengganti password. Oke, buka lagi text editornya. Terus buka file home.php. Nah, yang ini kita tidak perlu, hapus aja ya. Terus ke bagian paling bawah, foto profil. Yang ini kita tambahkan tulisan aktif ya, supaya pas pertama kali dibuka jadi aktif yang ini nih. Nah, kayak gini ya. Dan harusnya di tab pen-nya juga dipakai tulisan aktif kayak gini nih. Nah, supaya langsung kebuka. Gitu ya. Terus pertama kita buat dulu fitur upload foto profilnya ya. Yang ini di-cut dulu aja ya. Terus buat formulir, actionnya arahkan ke profil foto kayak gini lah. Terus metodenya post. Dan yang tadi ya, kita masukkan dulu ke div class form group. Yang tadi dipastikan lagi. Nah, yang ini ya. Sip, ini namanya di sini deh. Namanya gambar aja lah. Kita samakan dengan nama properti di tabelnya ya. Ini juga ganti jadi gambar. Dan required. Tulisan ininya pilih gambar. Oke, selanjutnya kita buat tombolnya ya. Div class form group button ganti foto profil. Kelas BTN primary ya, supaya warna biru aja. Simpan. Terus buka file profil controller. Kita buat satu metode baru ya. Namanya foto. Kita coba dulu lihat ya apa yang dikembalikan dari variabel super global files. Karena kalau misalkan kita mau kirim gambar, dikirimnya ke variabel super global files. Gitu ya. Print R files. Simpan, kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Kita coba dulu yang ini ya.
browse, pilih gambar. Nah, saya sudah punya ya beberapa gambarnya nih. Contohnya saya mau ganti yang ini deh, pakai yang ini ya. Open, sekarang tinggal klik ganti foto profil. Nah, kenapa nih? Kok tidak ada ya? Buka lagi teks editornya. Buka file home.php. Apa nih? Oh, ini nih. Kalau misalkan kita mau ngirim file di tag formulirnya, kita harus tulis kayak gini ya. And type, terus value-nya multipart garis miring form data. Nah, kayak gini harusnya ya. Buka lagi web browsernya, kembali dulu ya, refresh, pilih lagi gambarnya. Ganti foto profil. Nah, ini nih yang dikembalikan dari tag input gambar, dan value-nya ada ini aja nih. Ada beberapa ya, ada name, full path, tipe, tmp name, error, dan size-nya. Untuk contekan yang ini di copy aja ya. Copy, terus kita salin ke sini. Ini dikomentarkan aja ya. Nah, jadi ketika kita ngirim gambar, yang dikembalikan itu ada beberapa nilainya. Seperti yang kalian lihat di sini nih. Nah, sebenarnya gambar yang kita upload itu bukan dimasukkan ke database, tapi dimasukkan ke file directory kita. Nanti kita akan simpannya ke dalam folder img yang ada di folder public. Nah, dan data yang dimasukkan ke dalam database itu hanya namanya saja. Dan sebenarnya untuk upload data itu simple. Kita cukup gunakan salah satu fungsi bawaan PHP yang namanya mob uploaded file. Nah, yang ini. Dan parameternya ada dua nih. Yang pertama adalah tmp name-nya. tmp name ini tempat gambar disimpan sementara di dalam server. Gitu ya. Contohnya di sini tinggal saya tulis kayak gini kan. Variable super global files dari properti yang namanya gambar, dan namanya yang ini nih, tmp name, terus destinasinya atau tujuannya nih. Tujuan kita akan menyimpan file ini. Saya buka dulu sidebarnya, nanti kita akan arahkan ke folder img kan. Ingat, saat ini kita sedang berada di halaman indeks sebetulnya ya. Jadi di sini kita tinggal tulis aja img, terus digabung dengan nama filenya. Nah, nama filenya yang ini nih. Jadi di sini tinggal tulis aja kayak gini. Files, terus gambar, name. Udah selesai. Kalau kita lihat di folder img kan kita cuma memiliki satu file tuh. Oke, dibuka dulu ya browsernya, terus refresh. Nah, kenapa nih? File directory-nya katanya tidak ada nih. Atau kayaknya ini dihapus aja deh. Hapus. Terus refresh lagi. Refresh. Sip, sudah ya. Kita coba cek apakah datanya sudah masuk. Nah, ternyata sudah ya, tuh. Sekarang gambarnya sudah di-upload ke folder img. Nah, dan nanti ceritanya kalau misalkan kita sudah berhasil upload gambar ini, sekarang kita tinggal masukkan nama filenya ke database. Kita buat query-nya langsung di sini saja ya. This MySQL query update users set gambar ya. Dan isinya kita ambil dari sini nih. Atau kita masukkan dulu ke properti nama file kayak gini lah ya. Isinya kita ambil dari variable super global files yang namanya gambar, terus name. Nah, gini ya. Nah, di sini tinggal tulis aja, masukkan properti nama file yang ini. Ini deh, copy ya. Where ID users, value-nya diambil dari session yang namanya ID users. Gitu ya. Yang ini kita komentarkan dulu aja lah.
komentar, terus simpan ya. Kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, kenapa nih? Undefined property profile controller MySQL katanya. Oke, buka lagi text editornya. Oh iya ya, karena ini externnya cuma ke controller. Ini di cut dulu ya. Kita simpan query-nya di models user aja ya. Nah, di sinilah. Buat metode baru namanya upload. Yang tadi tempel di sini ya. Nah, tinggal variabel nama file ini kita masukkan ke parameter. Untuk ID usernya udah ya. Dan terakhir kita kembalikan kayak ini, this MySQL affected rows. Kayak gitu ya. Terus buka lagi file profil controllernya. Di sini sekarang kita tinggal buat kondisi. This model user, terus panggil nama metodenya yang tadi ya, upload, dan parameternya nama file yang dikembalikannya lebih besar dari 0. Redirect to, ikonnya sukses, dan pesannya selamat, foto profil berhasil di update. Terus arahkan kembali ke halaman profil. Oke, simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Nah, sudah ya. Tuh, sekarang Pak Wahyu gambarnya jadi kayak gini nih. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas ya, gambarnya masih yang tadi tuh. Karena ini ngambil datanya dari session ya, sedangkan session itu dia hanya akan berganti ketika kita hapus dulu sessionnya terus buat lagi. Contohnya gini deh, kita logout dulu ya. Tuh, sekarang jadi kayak gini benar. Kita perbaiki dulu ya. Buka lagi text editornya. Terus buka file function.php yang ada di folder core. Terus buat satu function baru di bagian paling bawah ya. Namanya get profile. Ini nih, di copy ya. Copy, pastikan di sini. Kita tinggal ganti aja query-nya ya. Ambil semua data dari tabel users, where ID users, yang ID-nya diambil dari session yang namanya ID users. Gini ya. Sekarang ini di close dulu aja ya. Terus buka file header.php ke bagian bawah. Nah, yang ini nih, sessionnya diganti jadi nama function yang baru saja kita buat ya, get profile, kayak gini. Oke, kita coba dulu jalankan di web browser ya. Refresh. Ya sudah. Kalau misalkan sekarang kita coba ganti lagi gambarnya ya, terus ganti yang ini deh, atau yang ini ya, open. Oh iya, maaf, buka dulu yang ini. Nah, ini harus diaktifkan dulu ya, komentarnya diaktifkan dulu. Terus langsung klik tombol ganti foto profil. Nah, sip ya, sekarang sudah langsung ganti tuh. Pak Wahyu ada kumisnya, sip. Nah, sebetulnya ini masih ada masalah ya, karena kalau misalkan sekarang saya tambah data baru dengan nama file yang sama, nanti file yang lamanya akan ditimpa dengan yang baru. Gitu ya, contohnya gini deh. Satu data petugas baru, namanya Bu Noneng, alamatnya Nangkelan, username-nya Noneng 123, dan ini otomatis passwordnya juga sama ya, Noneng 123. Levelnya petugas tambah. Nah, ini fotonya masih defaultnya ya. Oke, sekarang kita coba dulu logout. Terus masukkan yang tadi ya, Noneng 123, di copy aja. Login. Oke, sekarang kita coba ganti fotonya yang ini ya. Pilih gambarnya. Jadi ceritanya nanti Bu Noneng itu gambarnya yang inilah ya. Tapi namanya nanti kita akan sama persiskan dengan yang ini nih. Tapi ini dihapus dulu aja ya supaya tidak ketimpa.
buka dulu text editor. Nah yang ini ya namanya di rename, kita copy terus buka lagi web browsernya, pilih filenya. Nah yang ini rename dulu terus paste. Sip. Ini deh pilih ya, terus open, ganti profil. Nah sudah kan, ini benar nih Bu Nonengnya jadi kayak gini. Tapi kalau misalkan kita logout terus masuk lagi admin, nah sekarang Pak Wahyunya jadi kayak gini lagi tuh. Nah jadi kayak gini nih, karena datanya sudah ada, jadi yang tadi ditimpa tuh. Nah kita harus cari cara nih, gimana caranya supaya tidak ada tabrakan seperti ini nih. Nah jadi idenya sebelum filenya diupload, kita ganti dulu namanya dengan nama random atau nama acak gitu ya. Untuk membuat nama random itu kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan PHP yang namanya ini nih, unique ID. Kita coba dulu kayak gini ya, yang bawahnya komentarkan dulu, terus yang ini kita pardam, maaf, print R harusnya ya, print R nama file, simpan. Kita coba lagi jalankan di web browser, pilih gambar, terus yang ini deh, open, ganti foto profil. Nah jadi kayak gini tuh. Kalau misalkan saya refresh ya, tuh sekarang jadi ganti lagi. Jadi nanti kedepannya kalaupun kita upload gambar yang sama, dia itu bakal terus rubah tuh namanya. Nah tuh ganti lagi ya. Nah gitu ya, tinggal di akhirnya kita pakai nama ekstensinya. Ekstensinya kita ambil nanti dari sini ya. Nah dari tipe ini nih, kita ambil dulu tipenya yang ini ya, yang paling kiri itu JPEG. Supaya kita mudah mengambil tulisan yang kedua ini, kita konversi dulu nilai ini menjadi array ya. Kalau kalian masih ingat, di video kedua kita bisa menggunakan fungsi bawaan PHP yang namanya explode. Nah di sini delimiternya garis miring ya, dan string yang akan kita konversi ke array adalah yang ini nih. Jadi di sini kita tinggal tulis aja files, gambar, dan tipe gitu ya. Kita coba deh lihat dulu nih, refresh. Nah ini ada dua ya, ada image dan JPEG. Kita ambil yang paling akhir ini ya. Nah untuk mengambil elemen terakhir dari array, kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan PHP yang namanya n. Jadi yang ini kita cut dulu ya, di cut, terus masukkan dulu, atau gini ya, namanya tipe, terus di yang tadi di cut pastikan di sini. Terus di sini contohnya kita tulis n tipe, kayak simpan, buka lagi web browsernya, refresh. Nah gitu ya, JPEG itu katanya. Oke, berarti di sini kita tinggal gabung aja dengan titik digabung dengan n dari tipe. Terus sekarang coba kita print R yang nama file ya, nama file, simpan, buka lagi web browsernya, refresh. Nah gitu ya, nama acak terus digabung dengan titik, digabung lagi dengan nama ekstensinya, refresh, continue. Nah JPEG lagi ya. Oke kita coba deh sekarang uploadnya yang ekstensinya bukan JPEG. Pilih gambar, terus yang ini deh. Nah sekarang otomatis nih ekstensinya jadi PNG ya. Buka lagi text editornya. Nah sekarang kita sudah berhasil membuat nama filenya jadi random ya. Tapi sebelum kita melakukan upload, kita harus periksa terlebih dahulu file yang diupload itu harus berupa gambar. Jadi nanti takutnya ada user yang tidak sengaja memasukkan atau filenya video ya, MP4 atau PDF gitu.
Jadi contohnya di sini saya buat properti baru namanya tipe boleh lah. Tipe yang diperbolehkan itu yang pertama JPEG, terus JPG sama PNG. Contohnya gini lah. Jadi nanti disesuaikan nih sama ini. Untuk membandingkan tipe apa saja yang boleh diupload sama user, kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan ini nih, array search. Nah, array search ini parameternya ada dua. Yang pertama, string yang akan kita cari datanya, dan yang kedua, array tujuan tempat kita ingin cari data yang ini nih di sini. Contohnya ingin mencari tulisan JPG gitu ya, dari array yang ini nih. Copy terus pindahkan ke sini. Itu ya, kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, yang dikembalikan satu tuh. Nah, yang dikembalikan itu adalah indeksnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini JPG ada di indeks ke-1 ya, karena indeks ke-0-nya itu adalah JPG. Tapi kalau misalkan saya carinya Mio kayak gini, ini tidak ada kan? Kalau misalkan tidak ada, maka yang dikembalikan adalah boolean false. Contohnya di sini saya ganti jadi Pardam deh. Pardam. Simpan, kita coba jalankan lagi di web browser, refresh. Tuh kayak gini ya. Oke, jadi kita periksa dulu itu ya. Oke, ini di copy aja ya. Yang ini di cut. Terus di sini periksa ekstensi gambar. Jika hasil dari ekstensi gambar tidak sama dengan false, yang ininya kita copy aja dari sini lah ya, pindahkan ke sini. Dan tulisan Mio nya kita ambil dari yang tadi nih. Ya ini copy aja ya, pindahkan ke sini. Nah, sekarang di kondisi else nya kita redirect. Ikonnya warning, maaf, ekstensi tersebut tidak didukung, kayak gitulah contohnya ya. Terus arahkan kembali ke halaman profil. Oke, sekarang kita coba jalankan di web browser ya. Refresh, atau kita kembali dulu deh. Terus contohnya sekarang kita upload gambar lah, atau upload file yang lainnya ya. Contoh ini nih, ini filenya PDF ya. Open, ganti profil. Tuh, maaf, ekstensi tersebut tidak diperbolehkan. Itu ya. Oke, karena ya tapi kalau misalkan saya pilihnya gambar lagi kayak yang tadi ya, contohnya yang ini deh. Ganti profil. Nah, tidak ada ya. Karena di sini kita belum melakukan apapun ya. Kalau misalkan ekstensinya diperbolehkan. Nah, langkah selanjutnya kita batasi ukuran filenya. Contohnya di sini ukuran file yang diupload itu tidak boleh lebih dari 3 MB. Periksa ukuran gambar. Untuk mengetahui ukuran gambarnya kita tinggal panggil array yang ini ya. Jadi kita tinggal tulis kayak gini, files gambar dan size. Jika ukuran gambar ini lebih dari 3 juta, ini hitungannya byte ya. Redirect to, ikonnya warning ya. Terus pesannya, maaf, ukuran gambar terlalu besar, maksimal 3 MB kayak gini lah. Dan arahkan kembali ke halaman profil. Ini jika pemeriksaan kedua yang di atas itu benar ya. Nah, selanjutnya kita tinggal upload. Kita copy aja yang ini nih. Copy, pindahkan ke sini. Saya tutup dulu sidebar-nya. Dan yang ini juga ya. Copy, pindahkan ke bawah. Yang bawahnya dihapus saja. Terus yang atasnya juga dihapus ya. Tinggal ganti nama filenya.
Ini diganti jadi nama file. Simpan, kita coba jalankan di web browser. Refresh. Sekarang gambarnya jadi rubah lagi nih. Kita coba login lagi sebagai Bu Noneng ya. Noneng 123. Neng 123 login. Nah, tetap tuh Bu Noneng juga yang tadi. Sip ya, ini artinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal buat fitur ganti password di sebelah kanannya ya. Ini nih. Buka lagi teks editornya. Terus buka file home.php. Tulisan settingnya diganti aja jadi ganti password. Oke, yang pertama ini nih. Input tipenya teks, password ya, maaf, input tipenya password. Terus namanya password lama, terus for sama ID-nya ganti juga jadi password lama. Placeholder-nya kayaknya dihapus aja ya. Terus tambahkan required. Ini tulisannya password lama. Terus buat password barunya ya. Ini di copy aja nih. Oke, yang bawahnya kita hapus aja ya. Sampai ini nih. Tulisannya ganti jadi ganti password ya. Enggak, password. Di formulirnya action kita arahkan ke profil. Terus nama metodenya nanti kita buat password kayak gini ya. Dan metodenya post. Oke, sudah ya. Sekarang buka file profil controller. Terus di bagian paling bawah buat metode baru namanya password. Kita coba lihat dulu isi yang dikirimkan dari formulir. Simpan, terus kita coba jalankan di web browser. Refresh. Terus pilih menu ganti password ya. Nah ini nih, kita coba deh masukannya sembarang dulu ya. Kita isi semuanya. Terus klik tombol ganti password. Nah ini kita copy aja ya buat contekan nanti. Copy, terus pindahkan ke sini. Selanjutnya kita tinggal cocokkan password yang diinputkan di formulir sama password yang ada di database ya. Nah, kita ambil dulu datanya dari function get profile ya. Kita lihat dulu deh ada data apa aja nih di function get profile ya. Get profile, simpan, terus buka di web browser. Refresh. Nah, ini ada ya. Semua yang kita butuhkan semuanya ada tuh di sini. Oke, buka lagi teks editornya. Untuk get profilnya kita masukkan dulu ke properti baru ya. Namanya data contohnya. Terus diisi dengan get profile. Nah, di sini kita tinggal tulis kayak gini. Password verify. Pertama yang kita masukkan adalah password yang diinputkan dari formulir. Jadi di sini kita tinggal tulis variabel super global post yang namanya password lama ya. Terus password yang sudah di hashing kita ambil aja dari sini nih. Data password. Itu ya. Nah, kalau misalkan salah kita arahkan kembali ke halaman profil. Dengan mengirim pesan, maaf, password salah. Ini. Arahkan kembali ke halaman profil. Terus kalau misalkan benar, langkah selanjutnya kita periksa kecocokan password
baru dengan konfirmasi password baru. Kita tulis saja kayak gini ya. Variabel super global post password baru sama dengan variabel super global post konfirmasi password baru. Kita buat pengecualian dulu ya, ini kalau salah aja nih. Redirect, ikonnya warning, dan pesannya maaf, konfirmasi password baru salah, arahkan kembali ke halaman profil. Nah, sekarang kalau misalkan kedua pemeriksaan ini berhasil ya, kita lakukan query update data. Nah, sekarang kita buat dulu metode baru di model user ya, namanya ganti password. Terus kita buat query-nya, this mysqli query update users set password sama dengan password. Buat parameternya password di sini ya, where id users yang nilainya diambil dari session yang namanya id users. Terus kita return this mysqli affected rows. Ini ya, buka lagi file profil controllernya, panggil metode yang baru saja kita buat, ganti password, dan nilainya adalah password baru yang sudah di hashing ya. Kita tulis saja password hash, terus ini diambil dari variabel super global post yang namanya password baru, dan yang dikembalikan lebih dari 0. Kita kirim pesan kayak gini ya, selamat password berhasil diupdate, dan arahkan kembali ke halaman profil. Oke, gitu ya. Simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Ya, ini kita kembali dulu ya. Yang ini password baru, yang bawahnya konfirmasi password baru harusnya. Ini nih. Refresh. Nah, ini ya, kalau Bu Neneng itu kan password lamanya Noneng 123, terus password barunya contohnya 123 123. Kita coba klik ganti password ya. Nah, ini nih, call to undefined function ganti password katanya. Kenapa nih? Buka lagi teks editornya. Nah, ini nih, harusnya this model user. Nah, ini ya, kalau tadi emang betul tuh, jadi kita manggil function. Jangan lupa simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh, call to undefined mysqli query. Ya, salah. Sip ya, sudah. Jadi sekarang kalau misalkan kita logout, username-nya Noneng 123 dan passwordnya samakan dulu yang tadi ya, paste. Nah, pesannya kayak gini nih, karena sekarang Bu Noneng passwordnya jadi 123 ya. Sip, sudah berhasil. Kita perbaiki dulu yang ini ya, informasi dari jumlah data yang ada di database kita ya. Buka lagi teks editornya, terus buka file function.php, ke yang paling bawah nih, buat satu function baru namanya hitung, dan si function ini nantinya akan difungsikan untuk menghitung semua tabel ya. Jadi di sini kita tulis aja tabelnya nih, terus kita copy aja yang atas ya, copy, simpan di sini.
Kita tinggal ganti aja yang ini aja nih. Ambil semua data, ini dihapus. Ambil semua data dari tabel ini. Nah, ini harusnya titik ya. Dan yang dikembalikan adalah num rows atau jumlah barisnya ya. Sip, simpan. Terus sekarang buka file home.php. Nah, yang ini ya. Ini pindahkan ke atas. Terus ganti tulisannya jadi jumlah siswa. Dan di sini kita tulis php echo hitung nama tabelnya siswa. Oke, ini dulu deh. Simpan, refresh. Nah, betul ya, jumlah siswanya 1 tuh. Oke, buka lagi teks editornya. Nah, yang ini dihapus aja ya. Terus ini nih. Sip, sudah ya. Jangan lupa simpan, terus kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, sip, tuh sudah sesuai. Sekarang jumlah kelasnya 2, jumlah siswa 1, jumlah SPP 2, sama jumlah petugas 2. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal perbaiki profil siswanya. Logout dulu. Sekarang kita masuk sebagai siswa. 1 2 3 4 5 6. Passwordnya juga sama, login. Nah, ini ya. Buka dulu teks editornya. Terus buka file home.php dari folder profil. Ini di copy aja semuanya ya. Terus pindahkan ke sini. Ctrl A, paste. Kita lihat dulu, refresh. Sudah ya. Nah, ini tinggal diganti aja nih. Karena tadi kalau misalkan kita lihat di sini, jadi si tulisan profil ini adanya di dalam array. Jadi di sini kita tulisnya kayak gini. Sebelum masuk ke array gambar, masuk dulu ke profil ini. Tuh gitu ya. Kita coba dulu satu deh. Refresh. Nah, ini kenapa nih? Kita cek dulu di sini ya. Pardam data. Terus dai, supaya yang bawahnya tidak dijalankan ya. Simpan, kita coba jalankan di web browser. Nah, ini sudah benar nih, kenapa nih? Oh, indeksnya pakai angka ya. Kalau misal kita mau akses profil, berarti kita masuknya ke indeks ke 0 gitu ya. Oke, ini dihapus. Berarti ini tinggal ganti aja nih, jadi 0. Atau yang ininya kita copy aja dari siswa ya. Buka file detail.php yang ada di folder siswa. Kita copy dari sini aja lah. Nah, yang ini ya. Copy. Terus pastekan di sini. Yang ini diganti. Paste. Refresh. Nah, ini pasti salah nih. Atau supaya gampang kita ubah dulu indeksnya jadi profil ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini nih, indeksnya profil tuh. Gini deh. Profil diisi dari profil. Terus yang keduanya apa nih tadi? Buka dulu file detail. Yang bawahnya dimasukkan ke apa nih? Pembayaran ya. Berarti di sini kita tinggal tulis aja pembayaran. SPP. Sip, buka lagi web browsernya, refresh. Nah, sudah ya. Reset password sama tombol kembalinya kita hapus aja ya.
Buka file siswa ya, yang ini nih. Nah, dua tombol ini dihapus aja lah. Hapus terus. Password ini tidak perlu diganti ya. Ganti foto profil juga sudah benar ya kayaknya. Kita coba dulu deh, jalankan di web browser ya. Refresh. Oke, contoh saya mau ganti ini fotonya ya. Yang ini aja nih. Ganti foto profil. Sip, sudah ya. Terus kalau misalkan ganti password lamanya itu 123456 dan yang baru 123 ganti password. Sip, ini juga sudah berhasil. Kita coba dulu deh, logout dulu ya. Terus username-nya 123456, passwordnya 123, login. Sip, sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan aja nih data SPP-nya ya. Nanti kita buat menu baru di atas ini ya. Buka lagi teks editornya, terus yang ini di copy aja. Di sini ini contoh namanya MySPP, dan MySPP ini menu yang akan pertama kali dibuka ya. Yang ini copy, pindah ke sini di penutupnya. Kita tulis aja di sini kayak gini deh. Ini SPP, dan yang ini namanya samakan sama yang atas ya, SPP. Ini jangan diaktifkan. Oke, kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Sip, sudah ya. Sekarang menu yang pertama kali dibuka itu adalah MySPP. Sip, buka lagi teks editornya. Nah, untuk filenya kita tinggal copy aja nih dari sini, dari file detail yang ada di folder siswa ke bagian paling bawah. Nah, yang ini nih, tabelnya kita copy ya, copy terus pastekan di sini, paste, simpan. Kita buka lagi di web browser, refresh. Nah, sip, sudah ya. Oke, sudah ya semuanya. Ganti foto profil sudah, ganti password juga sudah, dan menampilkan menu SPP juga sudah nih. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian. Kalau misalkan punya kalian masih ada error, silakan tanyakan langsung ke saya di sekolah ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.